Buat teman-teman yang baru galbay atau lagi akan galbay atau mungkin dalam masa telat bayar di aplikasi pinjaman online, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir agar apa? Agar setidaknya kalian paham betul apa resiko yang terjadi, bagaimana kalian harus bersikap, dan gimana caranya agar utang kalian bisa lunas otomatis dan bisa menyelesaikan segala permasalahan hutang yang ada saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah hutang pinjaman online. Di mana hutang ini tentu saja setiap orang mungkin ya ada di dalam masa atau fase-fase yang tidak bisa membayar hutangnya, yang bingung harus bagaimana untuk membayar hutangnya, dan ya pastinya ya kacau lah pikirannya. Nah itu sudah terjadi di beberapa tempat dan hampir semua juga mengalaminya. Jadi sebaiknya teman-teman tidak berkecil hati dulu dan teman-teman bisa tetap semangat. Satu pesan saya teman-teman untuk terus dan selalu berdoa, ikhtiar, usahakan jalur langit, selalu beribadah, selalu memohon pertolongan sama Allah, karena sesungguhnya itulah jalan keluar terbaik nantinya yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Nah, untuk menuju ke sana kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa yang harus kalian ketahui, karena masalah gagal bayar pinjol ini kalian akan berinteraksi atau bersinggungan langsung terhadap DC pinjol. Ada DC yang baik, ada DC yang mungkin dalam tanda kutip oknum yang kurang baik ya. Nah, kita prepare aja nih untuk para oknum yang kurang baik tersebut. Itu gimana langkah-langkahnya, resikonya seperti apa aja. Jujur, pertama kali kalian telat bayar, teman-teman akan mendapatkan ancaman-ancaman. Mendapatkan teror-teror yang katanya peringatan, penagihan, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya, lambat laun akan semakin meresahkan ya, mulai dari kata-kata kebun binatang muncul semua, mulai dari ancaman-ancaman polisi dan lain sebagainya akan datang. Dan saya yakinkan di sini buat teman-teman semua yang masih berpikiran seperti itu, dan agar teman-teman tidak takut, tidak ada urusan apapun polisi dan hukum pidana dalam terkait kasus ini. Selama kalian melakukan pinjaman secara sesuai SOP melalui aplikasi, bukan cara yang aneh-aneh, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah kalian tidak akan bisa masuk penjara karena gagal bayar hutang. Nah, itu poin yang pertama untuk menghadapi ancaman-ancaman tadi. Teman-teman perlu untuk yang namanya memperbarui wawasan kalian soal pinjol. Membaca segala perundang-undangan yang terkait tentang hutang piutang. Karena ini kita menghadapi pinjol legal, tentu kita harus hadapi dengan cara legal juga. Jangan sampai kita menghadapi pinjol legal, mereka menggunakan cara ilegal, dan kita tidak mengerti mana yang legal, mana yang ilegal. Nah, kita tidak akan tahu nih bagaimana cara menghandlenya. Contoh, mereka menggunakan cara ilegal. Nah, kita tidak tahu nih secara legalitas kita, itu perlindungan hukum kita itu apa. Nah, mereka akan bisa semena-mena ke kita. Coba dibayangkan kalau mereka bilang, oh saya akan lapor polisi, besok akan didampingi polisi, kalian akan menjadi DPO polisi. Nah, kalau kalian tahu bagaimana pemahaman secara legal, secara hukum, teman-teman bisa membantah semua itu. Ini urusan perdata Pak, hutang piutang perdata, nggak ada urusan sama polisi. Kalaupun polisi mau kesini silahkan datang. Ya, kita ngomong baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Tantangin aja balik. Kalau kalian memang yakin kalian tidak pernah melakukan kesalahan, ya selain kalian gagal bayar. Ingat, gagal bayar itu tidak bisa dianggap kesalahan secara pidana. Itu murni perdata, ya. Kembali lagi, asal kalian tidak memalsukan KTP kalian, tidak memalsukan NPWP, insya Allah semuanya aman, ya. Itu hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana dan kapan kita bisa bayar. Cara gimana dan kapan ini tentu saja butuh waktu yang luar biasa. Kalian butuh ekstra kerja keras, kalian butuh mencari penghasilan tambahan, kalian butuh bangkit dari keterpurukan ini dan sejenak melupakan masalah hutang-hutang kalian. Ketika kalian berada di situasi hutang piutang seperti ini, saya yakin teman-teman pasti akan merasa masalah hutang kayak gini nih ya. Masalah hutang kayak gini, saya yakin teman-teman pasti akan merasa kayak susah banget, gimana ini, gelisah, nggak yakin terhadap apa yang kalian lakukan, takut-takut mencoba hal baru. Nah, itulah ya kenapa saya bilang lupakan. Kalau tidak sanggup bayar, gagal bayarin aja dulu, galbe aja dulu. Masalah nanti bayarnya bisa kapan, urusan belakang. Yang penting fokus perbaiki finansial. Toh kalau finansial kalian membaik, masalah hutang pinjol berapapun bisa kok kalian bayar. Nanti tinggal kita negosiasi aja. Tolong dihapuskan bunga dan denda, nanti saya akan bayar hutang pokoknya, dan kalian kebetulan ada uang kalian, hutang pokok, nah kalian bisa langsung bayarkan kepada para si pinjol tadi. Kelar masalah, ya. Masalah yang tidak bisa kalian hadapi saat ini, gak usah dipaksakan untuk selesai saat ini, ya. Kalian berjuanglah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara tahap demi tahap, bersabar dulu.
ibarat kata kalau kalian mau menanam padi, mencangkul sawah, ya kalian coba untuk cari cangkulnya dulu atau mungkin cari lahannya dulu gitu ya. Baru pelan-pelan nanti beli cangkulnya, berusaha, begitu panen dapat uang banyak, nah bisa menyelesaikan permasalahan kalian tadi. Itu contoh sederhana aja. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi itu ya yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman baru galbay. Gak usah terlalu takut terhadap peringatan-peringatan atau ancaman dari DC pinjol. Resiko terberatnya adalah tetap slik OJK, karena slik OJK susah sekali untuk hilang dengan sendirinya, kecuali utang kalian otomatis lunas atau dianggap lunas dari si pinjolnya. Pinjol melaporkan utang kalian lunas. Karena apa? Karena ya dia pengen membersihkan data, nggak mau lebih banyak nasabah yang galbay, utang kalian bisa dianggap lunas dan itu bisa membereskan semuanya. Tapi ingat, ini probabilitas, kemungkinannya sangat kecil karena banyaknya nasabah yang gagal bayar dan tentu saja belum tentu kita yang akan mendapatkan fasilitas gratis tadi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.